Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu penguji uji kinerja PPG Angkatan 1 tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Dadang Marianto. Saya guru SD kelas 5 di SD Negeri Kualuhan, Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, sekaligus sebagai peserta PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di Universitas PGRI Semarang. Pada tanggal 19 Juli tahun 2021, saya telah melaksanakan praktek pembelajaran pada kelas 5 selama 2 jam pelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil tema 1, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5. Berikut hasil video praktik pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah masuk ke Zoom dengan tertib, ya, dengan tepat waktu. Sebelum masuk ke pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Jadi yang masuk pertama kali masuk Zoom adalah Mas Rian. Silakan Mas Rian untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Rian sudah memimpin berdoa. Anak-anak, ya, kalian harus selain belajar dengan tekun, belajar dengan rajin, anak-anak juga harus menerapkan sikap tanggung jawab dan sikap disiplin. Ya, dalam keadaan apapun kalian harus terapkan itu. Kenapa? Karena sikap disiplin dan tanggung jawab ini sangat penting untuk kalian dalam mencapai cita-cita. Untuk pembelajaran hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 2, manusia dan lingkungan, pembelajaran ke-1. Materi pada pembelajaran hari ini adalah 1, aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak, 2, ide pokok bacaan, 3, gambar cerita atau ilustrasi. Anak-anak, pernahkah anak-anak bersepeda? Sudah. Pernah? Pernah ya? Baik, ada yang belum pernah? Atau mungkin sampai hari ini belum bisa naik sepeda? Sudah semua bisa semua ya? Nah, Iya, ternyata sudah. bisa Pak. Ya, ternyata sudah bisa semua naik sepeda ya. Yang belum bisa nanti bisa latihan supaya bisa naik sepeda. Nah, dengan siapa kamu bersepeda? Biasanya dengan siapa? Dengan teman-teman Pak. Teman-teman. Dengan siapa lagi? Ada yang pernah dengan ayahnya? Mungkin atau dengan kakak atau adik?
dengan siapapun kita bersepeda tetap harus jaga keselamatan ya. Nah, bagaimana cara agar sepedamu bisa melaju dengan cepat? Nah, caranya bagaimana? Ada yang tahu? Dikayu dengan cepat. Iya betul, dikayu dengan cepat. Jadi semakin cepat kalian itu mengayu sepeda kalian, maka sepeda itu semakin cepat ya lajunya. Tapi jangan lupa untuk memakai rem sepeda untuk mengurangi kecepatan ya. Jangan dibelokkan kalian terlalu kencang atau terlalu cepat, nanti bisa apa? Nah, kan berbahaya ya. Jadi kalau naik sepeda harus hati-hati, perhatikan kecepatannya. Jangan terlalu cepat ya. Sesuaikan dengan kondisi jalan. Kalau jalan yang lurus dengan jalan yang berbelok-belok itu tentunya akan berbeda kecepatannya. Baik, kita lanjut ke tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, melalui kegiatan mengamati video dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. 2. Melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyimpulkan tentang aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak dan mempresentasikan hasilnya. 3. Melalui kegiatan membaca teks tentang aktivitas manusia, peserta didik mampu mengidentifikasi ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 4. Melalui kegiatan menulis, peserta didik dapat mengembangkan ide pokok yang disajikan melalui PowerPoint atau PPT menjadi paragraf secara runtut. 5. Melalui membaca teks, peserta didik mampu merancang langkah-langkah membuat gambar cerita. 6. Melalui teks tentang langkah-langkah membuat gambar cerita, peserta didik mampu membuat gambar cerita. Nah, itulah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, anak-anak, sekarang anak-anak simak video berikut. Di dalam video ini nanti akan berisi atau ada pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab oleh anak-anak. Nah, nanti dijawab setelah videonya selesai. Selamat menyaksikan video. Nah, Lana tadi sudah menyaksikan video. Sekarang jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Apa saja yang kamu lihat di video? Ya, silakan siapa yang mau menjawab. Saya, Pak. Ya, Rian, silakan Rian. Bersepeda dan menaiki motor, Pak. Betul sekali. Tadi yang ada di dalam video itu adalah orang sedang naik sepeda dan naik sepeda motor.
Nah, sekarang yang kedua, aktivitas manakah yang menyehatkan? Dari dua kegiatan tadi, aktivitas mana yang menyehatkan? Bersepeda. Baik, alasannya apa? Kenapa bersepeda itu menyehatkan daripada naik sepeda motor? Ada yang tahu? Bisa membakar kalori. Bisa membakar kalori. Terus, yang lain? Ramah lingkungan. Ramah lingkungan, betul. Bapak tambahkan ya, bahwa bersepeda itu ramah lingkungan, bisa membakar kalori. Kemudian ketika kita bersepeda, kita berkeringat tidak? Nah, tentunya tubuh kita akan mengeluarkan keringat. Nah, ketika tubuh kita mengeluarkan keringat, maka racun-racun yang ada di dalam tubuh itu keluar dibawa oleh keringat tersebut. Jadi semua racun-racun yang dalam tubuh itu keluar begitu. Itu kenapa ketika bersepeda juga merupakan aktivitas yang menyehatkan. Nah, sekarang yang ketiga, apakah bersepeda, berjalan, berlari dan lain-lain dipengaruhi oleh kerja organ gerak manusia? Dipengaruhi atau tidak? Iya. Iya, betul, dipengaruhi. Karena bersepeda itu kita gerak tidak? Berjalan itu kita bergerak tidak? Berlari. Nah, kita itu bergerak. Setiap manusia yang bergerak berarti dia sedang memanfaatkan organ gerak. Jadi semua aktivitas manusia yang bergerak tentunya dipengaruhi oleh kerja organ gerak. Paham anak-anak? Paham. Baik. Kita lanjutkan lagi. Nah, anak-anak sekarang anak-anak diskusi. Nah, apa yang didiskusikan? Yang didiskusikan adalah aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak selain yang sudah disebutkan tadi atau yang ada di dalam video tadi. Nah, mari kita diskusikan bersama-sama apa saja aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Siapa yang mau menyampaikan pendapatnya? Silahkan. Bermain bola. Bermain bola. Ya, betul. Apa lagi? Basket. Kemudian Menyapu. Mengepel. Ngepel. Ada yang lain lagi? Tenis. Dan makan, Pak. Makan. Iya, betul. Makan juga ternyata memanfaatkan organ Gerak. gerak. Terus apa lagi? Apa ya? Bermain game. Oh ya, bermain game itu juga menggunakan organ gerak. Tanpa ada organ gerak, maka manusia tidak bisa apa-apa. Manusia tidak bisa bergerak, dia hanya diam seperti patung. Nah, itu beberapa aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Nah, silakan. Nah, hasil-hasil yang tadi anak-anak tulis, kemudian anak-anak tambahkan lagi yang lain yang tadi belum disebutkan. Ya, misalkan ada Pak Tani yang mencangkul, ya, sedang memanjat pohon, itu juga termasuk aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Sampai di sini ada pertanyaan anak-anak? Tidak. Nah, anak-anak masih ingat cara menentukan ide pokok? Yuk, siapa yang masih ingat? Boleh disampaikan di sini. Ayo, apa yo? Caranya bagaimana? Caranya untuk menentukan ide pokok. Menemukan kalimat utama. Betul sekali, menemukan kalimat utama. Nah, kalimat utama itu bisa di awal paragraf atau di
akhir paragraf. Paragraf, iya betul sekali. Nah, jadi sebelum menentukan ide pokok, harus mencari dulu kalimat utamanya. Baik, anak-anak, karena sudah paham apa itu ide pokok, sudah paham bagaimana mencari ide pokok, sekarang tugas anak-anak adalah mencari ide pokok dalam tiap paragraf. Nah, ini Bapak sajikan teksnya, nanti dibaca, kemudian langsung dicari ide pokoknya. Siapa yang mau membacakan? Saya. Ya, silakan Mas Rian dibacakan. Bersepeda. Bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Sepeda bisa dikatakan sebagai alat transportasi darat yang murah, praktis, dan mudah dikendarai. Banyak orang yang memanfaatkan sepeda untuk pergi ke kantor, pasar, sekolah, dan lain-lain. Sepeda juga ramah lingkungan karena tidak menggunakan bahan bakar minyak sehingga tidak menimbulkan polusi. Selain itu, dengan bersepeda juga dapat menjaga dan meningkatkan kesehatan tubuh kita. Sudah, Pak? Baik, terima kasih Rian. Nah, anak-anak coba sekarang temukan ide pokoknya. Silahkan disampaikan hasilnya. Saya Pak. Ya, silakan. Kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Ya, bersepeda merupakan kegiatan menyenangkan sekaligus menyehatkan, gitu ya. Yang lain, ada yang berbeda tidak? Mas Rian, ide pokoknya apa? Kegiatan bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan sekaligus menyehatkan. Ya, betul. Jadi memang betul. Ya, untuk paragraf yang pertama ini, ide pokoknya adalah bersepeda merupakan kegiatan yang menyenangkan dan menyehatkan. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda tidak hanya melibatkan bagian kaki saja, bahkan banyak orang yang menganggap bersepeda hanya dapat mengencangkan otot-otot bagian betis dan paha saja. Namun sebenarnya bersepeda merupakan latihan fisik yang hampir melibatkan setiap bagian tubuh. Selain memperkuat otot-otot bagian kaki dan paha, bersepeda secara rutin juga akan mengencangkan otot-otot bagian belakang pinggul dan lengan. Ya, terima kasih Titania. Langsung dijawab saja hasil Bersepeda pencariannya. bisa mengencangkan otot-otot tubuh. Bersepeda dapat mengencangkan otot-otot tubuh. Ya, yang lain? Otot-otot tubuh dapat mengencang karena bersepeda. Ya, ini untuk Rian, kalimatnya dibalik ya. Ketika mencari ide pokok itu tidak harus sama persis dengan kalimat utama. Jadi boleh seperti yang tadi Rian, cuma kalimatnya harus disesuaikan ya, struktur kalimatnya harus yang sesuai. Silakan dibaca langsung yang sudah ketemu ide pokoknya, langsung di siapa yang lebih dulu, 2 tercepat siapa untuk paragraf yang ketiga ini. Jika bersepeda secara rutin, kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Betul sekali, dengan bersepeda secara rutin, maka kesehatan jantung kita akan tetap terjaga. Saya Pak. Ya, Rian dulu boleh. Yo. Salah satu pilihan yang bijak untuk menjaga stamina dan daya tahan tubuh adalah dengan bersepeda. Bersepeda secara rutin akan meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Hal ini akan membuat kamu selalu bugar dan berenergi setiap harinya. Saya Kak. Ya, Mbak Rasti, silakan. Bersepeda juga merupakan olahraga yang dapat membakar kalori dalam tubuh. Ya, betul yang dijawab oleh Rasti tadi, ya. Bersepeda dapat membakar kalori dalam tubuh.
Saya, Pak. Ya, silakan Fitania. Bersepeda dapat menurunkan resiko terkena penyakit diabetes. Manfaat bersepeda lainnya adalah mengurangi stres. Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa bersepeda merupakan kegiatan olahraga yang menyenangkan. Bersepeda memberikan hiburan tersendiri bagi kita. Pada waktu pagi dan sore hari untuk bersepeda sambil melihat-lihat indahnya pemandangan dan suasana sekitar cukup efektif untuk mengurangi. Ya, terima kasih Mbak Rasti, terima kasih sudah membacakan. Baik, sekarang apa ini kira-kira ide pokoknya? Siapa yang sudah menemukan? Ayo, Mbak Rasti sudah menemukan? Manfaat bersepeda dapat mengurangi stres. Pada kegiatan Ayo Menulis, anak-anak nanti akan Bapak berikan ide pokok. Ya, ada 4 ide pokok. Nah, dari keempat ide pokok itu nanti masing-masing anak-anak kembangkan menjadi paragraf. Nah, ini adalah ide pokoknya. Satu ide pokok menjadi satu paragraf. Kemudian karena ini ada 4, berarti nanti ada 4 paragraf. Silakan anak-anak kerjakan. Paham anak-anak? Paham, Pak. Baik. Paham, Pak. Ya, silakan tetap dinyalakan ya kameranya kalau bisa. Nah, silakan dikerjakan. Dikerjakan di buku tulis dengan rapi. Nah, siapa yang mau membacakan hasil paragraf pertama? Saya. Nah, silakan Rian. Bersepeda adalah kegiatan kesukaanku. Aku senang bersepeda karena termasuk olahraga. Bisa membuat kita sehat. Karena sehat itu mahal. Udah, Pak. Baik. Sekarang siapa yang mau membacakan paragraf keduanya? Siapa? Ayo. Tahukah kamu sebuah teks juga bisa diceritakan kembali ke dalam bentuk gambar? Kita pelajari dulu apa itu gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuan ilustrasi adalah untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objek gambar ilustrasi dapat berupa gambar manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan, serta benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Langkah-langkah membuat gambar ilustrasi. Yang pertama adalah menentukan gagasan. Gagasan bersumber dari bacaan. Setelah menentukan gagasan, tentukanlah adegan apa yang akan digambar, siapa saja tokohnya, bagaimana suasananya, dan media yang akan digunakan. 2. Membuat sketsa. Sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan. Yang ketiga, pewarnaan. Setelah sketsa selesai dibuat, anak-anak dapat mewarnainya. Nah, pewarnaan dapat dilakukan dengan 2 cara. Yang pertama, memberikan warna sesuai dengan aslinya. Yang kedua, memberikan warna berdasarkan imajinasi sendiri. Misalkan Rian punya sepeda warnanya merah, kemudian ingin digambar jadi warnanya kuning, itu boleh. Berarti warnanya itu sesuai berdasarkan imajinasi sendiri, ya, bukan sesuai warna aslinya. Misalkan juga menggambar gunung, itu juga boleh menggambar sesuai warna asli gunung yang dilihat atau berdasarkan imajinasi masing-masing.
Anak-anak juga dapat menggunakan cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Media untuk menggambar itu ada dua. Yang pertama, media alas gambar dan media pewarna. Media alas gambar merupakan media atau tempat untuk menuangkan gambar. Anak-anak dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, atau bahkan kaca dan komputer. Media ini juga berpengaruh pada pemilihan media pewarna yang digunakan. Misalkan anak-anak menggunakan kertas. Ya, kalau kertas ya pewarnanya bisa menggunakan spidol, pensil warna, atau cat minyak. Itu. Kalau menggunakan kanvas atau kain bisa menggunakan pewarna dari yang berbahan cat minyak atau cat air. Media pewarna yang pertama ada pensil warna dan cat air. Pensil warna banyak mengandung lilin, pilihan warnanya pun banyak. Kemudian untuk cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Terdapat dua macam cat air, yakni transparan dan tidak transparan. Nah, anak-anak tadi kan sudah mengembangkan ide pokok menjadi paragraf. Sekarang anak-anak membuat gambar ilustrasi berdasarkan ide pokok yang anak-anak kembangkan tadi. Sudah, Pak. Sudah selesai anak-anak? Sudah saya. Sudah selesai, coba Sudah, Pak. punya miliknya Mas Rian diperlihatkan. Nah, ini sudah selesai ya. Kalau sudah selesai, nanti jangan lupa difoto gambarnya, kemudian dikirimkan ke nomor WA Pak Guru ya, supaya nanti bisa Bapak nilai. Apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan, Pak. Baik, menyenangkan ya. Baik, kalau menyenangkan berarti semua materi yang anak-anak tadi dapatkan, materi-materi yang Bapak sampaikan tadi dapat diserap oleh anak-anak dengan baik, dipahami dengan baik. Nah, apa saja yang sudah anak-anak pelajari hari ini? Membuat gambar ilustrasi. Membuat gambar ilustrasi yang baru saja. Kemudian yang sebelum-sebelumnya apa? Membuat paragraf. Membuat paragraf, mengembangkan ide pokok ya. Kemudian apa lagi? Cari ide pokok. Ya, mencari ide pokok. Kemudian apa lagi? Kita sudah belajar yang pertama tentang aktivitas manusia yang memanfaatkan organ gerak. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, mengembangkan ide pokok. Kemudian tadi juga anak-anak sudah membuat gambar cerita berdasarkan ide pokok yang dikembangkan. Nah, setelah Zoom ini anak-anak mengerjakan LKPD secara daring, nanti linknya akan Bapak kirimkan melalui grup WA. Kemudian anak-anak juga mengerjakan soal di form office, ya juga nanti akan Bapak kirimkan di WA grup. Nah, untuk pembelajaran hari ini Bapak cukupkan sekian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa anak-anak tetap terapkan protokol kesehatan, jaga kesehatan, tidur yang cukup, makan makanan yang bergizi, ya. Kiranya nanti kalau anak-anak ada pertanyaan bisa bertanya melalui WA, ya langsung japri saja ke Pak Guru. Nah, untuk menutup pembelajaran hari ini, silakan Mbak Kasti untuk memimpin berdoa. Berdoa dimulai.
Doa selesai. Baik, terima kasih anak-anak. Sekarang anak-anak bisa keluar dari Zoom. Jangan lupa kerjakan tugas yang tadi. Bapak sudah kirimkan alamat linknya. Selamat melaksanakan dan mengerjakan tugas berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.